Kita melanjutkan dialog pagi ini, Pak Refrizal, ini resistensi ini akan berkembang begitu ya Pak, bergulir begitu dan kontroversinya semakin memanas sedikit ya begitu. Apa kekhawatiran terbesar yang akan terjadi nanti eksesnya di publik begitu Pak? Ya, saya kira Menteri Mendagri harus minta maaf kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama. Minimal 6 agama yang diakui itu yang besar di Republik Indonesia. Harus minta maaf dia kepada secara jujur, secara tulus, apapun ucapannya dia, terlepas salah atau tidak salah, tidak telah mengundang kontroversi. Saya kira secara arif harusnya Mendagri mohon maaf kepada bangsa Indonesia. Dia harus bicara rakol dulu, pokam, ada menteri agamanya, ada binnya, ada segala macam di situ. Harus dia baru bicara ke publik. Mana yang bisa di publik, mana yang tidak bisa di publik. Ada kamar-kamarnya. Dalam kehidupan berbangsa negara ini, tidak semuanya kita bawa ke wacana publik. Jangan dibawa semuanya ke kacau negara kita ini nanti. Nah, polemik ini muncul Pak Dodi ketika memang bertentangan dengan dasar negara bahwa kita adalah negara sekuler begitu ya, yang tidak menganut suatu paham agama tertentu, namun juga ada ini bertentangan tadi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Ini Kemendagri ini kan sudah legalitas diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 ya Pak ya, 2013 ya, sudah direvisi. Nah, kalau kita lihat ini kan legalitasnya sudah ada begitu ya Pak. Ini bagaimana sih Pak nantinya akan mungkin Mendagri Cahyokumolo akan mengacu kan legalitasnya sudah ada jelas begitu? Iya, saya kira bagi seorang menteri adalah menjalankan ketentuan undang-undang seluruh-seluruhnya itu pasti. Yang kedua memang dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia secara lambat laun toh akan terjadi perkembangan-perkembangan. Misalnya tadi dikatakan oleh Pak Refrizal, agama yang tadinya hanya 5 diakui oleh negara menjadi 6. Nah, barangkali dalam perkembangan berikutnya nanti antara pemerintah dan DPR akan merumuskan yang lain untuk yang 6 itu lalu ditambahkan dan seterusnya, itu tidak tahu kita perjalanannya akan seperti apa. Tapi yang pasti untuk beberapa hal Menteri Dalam Negeri juga melihat misalnya terkait dengan persoalan yang kenceng itu kalau di Baduy itu ada Sunda Wiwitan gitu ya. Lalu kemudian untuk di Jawa itu juga aliran-aliran kepercayaan juga banyak. Di Papua juga saya kira banyak sekali aliran-aliran. Tetapi memang untuk hal yang seperti ini saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri dalam waktu rapat kerja terakhir dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan itu ke wartawan juga sudah mengatakan bahwa apa yang utuh sebenarnya saya katakan itu seperti yang ada di dalam pasal 64 itu. Ya. Baik, ini kita sudah terhubung, ini nampaknya di sambungan telepon sudah ada Bapak Ali Mustafa Yakub, beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ali, ini kontroversi dari mungkin kalau kita lihat sebenarnya pengosongan kolom agama IKTP begitu. Tanggapan dari Pak Ali seperti apa? Pertama, bahwa seseorang ini, saya bicara sebagai orang Islam ya, menyatakan diri sebagai seorang Muslim itu bagian dari perintah Allah. Ya. Dalam surah Fussilat disebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ada perbuatan yang baik, yang lebih baik bagi seseorang selain mengatakan bahwa ya berdakwah kepada Allah, ya, kemudian beramal saleh dan menyatakan dirinya saya adalah seorang muslim, ya. Menyatakan dirinya saya seorang muslim ini dapat berupa ucapan dan dapat berupa tulisan. Ini pertama harus digarisbawahi. Menyatakan diri saya adalah seorang muslim itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan ibadah bagi seorang muslim dan non-muslim itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin warganya untuk menjalankan ajaran agamanya dan kepercayaannya itu. Itu sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau ada nanti pengosongan seperti itu berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, dengan dicantumkannya agama dalam kolom agama di KTP, itu akan manfaat bagi orang yang bersangkutan. Kenapa?
kalau suatu saat ada orang mati di hutan misalnya, ya, dilihat KTP-nya, nggak diketahui agamanya, maka orang-orang Islam itu tidak mau mengurus jenazah mayat itu. Tapi tahu dia adalah seorang Islam, dia akan segera diurus, akan dikubur dan sebagainya. Ini yang ketiga. Yang keempat, saya terus terang tidak kaget dengan upaya seperti ini, karena sudah tertulis dalam tahun 1899 dalam Volume nomor 14 tahun itu menghapus seluruh agama di dunia kecuali agama Yahudi. Saja dengan Baik, artinya Bapak, ya Pak Ali secara garis besar tidak menyetujui wacana ini bergulir begitu? Saya tidak menyetujui. Harus dicantumkan agama dalam KTP. Ekses terbesar begitu Pak, kita sebagai negara sekuler seperti ini di masyarakat akan berkembang nantinya? Apa ya? Ya, sekuler apa yang sekuler? Iya Pak Ali. Tadi kan sudah saya sebutkan. Baik. Menyebutkan saya sebagai Muslim itu bagian dari menjalankan ajaran agama bagi orang Islam. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi kalau tidak boleh menyebutkan, berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Itu bagian dari ibadah. Ya. Surat Fussilat ayat 33, 34 coba dibaca itu menyatakan diri sebagai Muslim itu bagian dari perintah Allah. Ya. Bagaimana jika ingin mengakomodir kalangan minoritas begitu Pak, penganut kepercayaan ini akan seperti apa sih Pak harusnya? Apa ya? Ingin mengakomodir keinginan dari mungkin penganut kepercayaan dari kaum minoritas begini, seperti itu. Ini akan seperti apa nantinya Pak? Maksudnya harus seperti apa mekanismenya? Kan agama sudah ada diakui. Ya sebutkan agamanya itu. Kan sudah ada itu, seperti itu, ya. Ya. Baik, ini mungkin dari Kemendagri ingin menanggapi Pak Dodi, silakan. Ya, kalau dari kami sebenarnya apa yang ada di dalam undang-undang itu, itulah yang dijalankan, kira-kira seperti itu. Sebenarnya di pasal 64 itu kan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5, itu jelas. Itu. Nah itu tinggal dilaksanakan saja. Gitu. Pak Reflizar, ini tadi ada hal krusial mungkin yang dikatakan Pak Ali yang harus diperhatikan, ini akan berakibat ketidakpastian hukum ketika masalah ahli waris, pernikahan, dan tadi juga pemakaman, begitu ya. Betul. Ini akan seperti itu. Ini kan karena dia launch oleh Menteri Mendagri, Menteri Dalam Negeri, jadi ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada Komnas HAM menanggapi kalau mencantum agama itu kalau menurut Komnas HAM itu melanggar hak asasi orang. Orang mau naik pangkat nggak jadi, orang mau dapat jabatan nggak jadi karena dia bukan beragama tertentu mayoritas Republik Indonesia. Mau jadi menteri nggak jadi karena dia bukan agama tertentu di Indonesia. Ini udah melebar kemana-mana. Makanya lain kali hati-hatilah menteri ini menyampaikan pernyataan itu. Pak Ali, ini terakhir mungkin tanggapan sendiri nih terkait kontroversi atau haruskah ini akan bergulir atau dihentikan saja? Indonesia ini sudah berumur hampir 70 tahun. Ya kan? 69 tahun. Selama ini menyebut agama itu tidak menimbulkan kontroversi. Sekarang justru mau bikin kontroversi. Saya pikir nggak usah mereka iko-iko lah. Sudah 70 tahun nggak ada masalah menyebut agama kok dipermasalahkan sekarang. Baik. Indonesia itu bukan kemarin sore merdeka. Sudah 69 tahun dan nggak ada masalah menyebut agama. Sekarang dipermasalahkan, ada apa di balik itu? Dia perlu dipertanyakan. Ada apa di balik itu? Sebut agama aja sekarang nggak boleh. Saya katakan ini sudah ditulis oleh Zionisme pada tahun 1899. Tujuannya adalah menghapuskan seluruh agama di dunia. Karena Zionisme tidak akan mencapai kesuksesan kalau orang-orang masih berpegang kepada agama masing-masing. Itu tertulis itu dalam pasal nomor 14 protokol Zionisme. Kita ini jangan terjebak dengan politik Yahudi. Zionisme seperti itu. Mau menghilangkan agama. Semuanya di dunia itu. Ya. Ini pelan-pelan ke sana majunya itu ya. Ya. Baik Pak Ali, ini terakhir, ini bagaimana nanti wacananya? Apakah harus dihentikan di sini agar tidak ekses berkepanjangan dan berkembang di masyarakat? Berhenti sampai di sini aja. Nggak usah diteruskan.
Sesuatu yang meresahkan masyarakat jangan dilanjutkan. Kalau Mendagri masih mau melanjutkan, itu tanda tidak bijaksana, tidak melihat kepentingan umat. Meresahkan umat. Mungkin ada satu orang yang menuntut, tapi mayoritas tidak setuju. Masa mempertimbangkan, menyetujui yang beberapa orang, mengorbankan yang mayoritas, itu tindakan yang tidak bijaksana seperti itu. Baik. Kita masih ada segmen lanjutan, Pak Ali. Tetap di sana di sambungan telepon. Kita lanjutkan setelah jeda. Kami akan kembali sesaat lagi.